Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Zakiyah dengan NPM 21351551551611 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penilaian tugas 1 mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran yang diampu oleh Ibu Eka Fadila, SIP, MA. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Nah, biasanya sistem ini biasa disebut dengan SP3, yaitu rangkaian proses yang biasanya digunakan untuk merencanakan, menetapkan prioritas program, dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor atau kegiatan dalam organisasi publik atau yang di dalam ini adalah pemerintahan. Selain pengertian, ada pun tahapannya. Dalam perencanaan, biasanya ya, di sektor publik itu, perencanaan mencakup pembuatan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Nah, ada juga langkah-langkah perencanaan itu. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, penetapan visi dan misi. Yang ketiga, menetapkan sasaran dan tujuan. Dan yang keempat, merancang strategi. Contoh dari perencanaan ini misalnya, Kota A menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan visi untuk menjadi kota pariwisata terkemuka di wilayahnya dalam 5 tahun. Nah, selanjutnya selain ada perencanaan, ada juga pemrograman. Pemrograman ini yaitu sebuah proses untuk pemecahan tujuan yang besar. Nah, pemecahan tujuan ini yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahap perencanaan menjadi program-program spesifik dan kegiatan yang lebih terstruktur. Biasanya setiap program harus memiliki indikator kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. Nah, langkah-langkah pemrograman itu yang pertama ada identifikasi program dan kegiatan, penetapan prioritas, dan pengembangan indikator kinerja. Contoh dari pemrograman ini yaitu misalnya dalam RPJMD Kota A terdapat program peningkatan daya tarik wisata dengan kegiatan-kegiatan seperti promosi wisata digital, pelatihan pemandu wisata, dan pembangunan infrastruktur wisata. Selanjutnya ke penganggaran. Nah, penganggaran ini adalah tahap di mana pengalokasian dana pada program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam anggaran publik, biasanya penganggaran ini meliputi penyusunan, persetujuan, dan implementasi anggaran. Langkah-langkah penganggaran itu ada estimasi biaya, alokasi sumber daya, persetujuan, dan implementasi. Nah, contoh dari penganggaran ini, misalnya untuk mendukung program wisata, Kota A ini menganggarkan 5 miliar untuk wisata pemandu wisata, 10 miliar untuk renovasi infrastruktur, dan 2 miliar untuk promosi. Nah, selanjutnya ada juga siklus dari perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Yang pertama, biasanya yaitu perencanaan awal, yang kedua pemrograman tahunan, yang ketiga itu penyusunan anggaran, yang keempat implementasi anggaran, dan yang kelima evaluasi dan monitoring. Selanjutnya, saya memiliki contoh studi kasus yang mungkin bisa dicontohkan mengenai SP3 ini. Misalnya, studi kasus peningkatan layanan kesehatan di daerah tertinggal. Nah, langkahnya itu kan ada 3, ada perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Nah, langkah perencanaan yang pertama itu kita harus menulis apa tujuan, sasaran, dan strategi yang mesti kita capai gitu. Misalnya, tujuannya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal. Nah, sasarannya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak sebesar 20% dalam 5 tahun. Strateginya, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, membangun pusat kesehatan, dan mengadakan penyuluhan kesehatan. Itu kan perencanaan. Selanjutnya dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemrograman. Yang biasanya itu yang pertama dituliskan program utamanya. Misalnya program utamanya yaitu
program kesehatan masyarakat dengan dua kegiatan utama. Dua kegiatan utamanya ini yaitu pembangunan puskesmas. Misalnya pembangunan puskesmasnya 10 pusat kesehatan baru di wilayah terpencil tersebut. Nah, yang keduanya itu penyuluhan kesehatan. Misalnya program edukasi tentang gizi, kesehatan ibu dan anak. Setelah dilakukan dua tahap tersebut, dilakukanlah langkah penganggaran. Yang pertama ditulis estimasi biayanya, yaitu misalnya 15 miliar untuk pembangunan puskesmas dan 2 miliar untuk penyuluhan. Selanjutnya dialokasikan anggarannya. Misalnya anggaran dialokasikan dengan memperhitungkan skala prioritas. Ditetapkan misalnya 75% untuk pembangunan fisik dan 25% untuk pelatihan dan penyuluhan. Setelah dilakukan tahap-tahap tersebut, selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi. Implementasinya yaitu pelaksanaan pembangunan puskesmas dan pelatihan tenaga kesehatan. Nah, evaluasi dilakukan setiap tahun untuk melihat dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi SP3. Sejauh ini saya belajar di kelas yang saya pahami adalah seperti tersebut yang telah saya jelaskan. Demikian penjelasan mengenai SP3. Sistem ini tidak hanya memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kegiatan secara terstruktur, tetapi juga memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.